Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nugroho Room. Jumpa lagi dengan saya. Baik, hari ini sebelumnya saya sampaikan terkait FR hari ini ya. Jadi kesempatan kita untuk membahas lebih lanjut seperti yang sudah saya sampaikan untuk saya lanjutkan lagi. Dan sebelumnya saya mohon maaf, kemarin memang ada beberapa kesibukan yang memang tidak sempat mereview kembali. Tapi tenang saja. Saya sudah mencari beberapa formula yang tepat terkait pelaksanaan materi SKB khususnya formasi PGSD ya. Baik, tidak panjang lebar lagi, saya langsung bahas soal yang berikutnya di nomor 16 ini. Salah satu contoh kegiatan apersepsi dalam membuka pelajaran adalah titik-titik. A. Mengucapkan salam. B. Menanyakan siswa yang tidak masuk. C. Mengingatkan kembali materi sebelumnya yang terkait. D. Semua jawaban benar. Jawaban yang paling tepat mana kira-kira? Ya, benar. Jawabannya B, yaitu menanyakan siswa yang tidak masuk. Jadi di dalam RPP, kegiatan pembuka pembelajaran biasanya disebut kegiatan pendahuluan atau kegiatan awal pembelajaran. Isinya meliputi penyampaian apersepsi, tujuan pembelajaran yang akan dilakukan, dan pemberian motivasi. Kegiatan apersepsi berisi penyampaian materi yang terkait dengan materi yang akan dibahas yang telah diketahui atau dikuasai siswa pada pertemuan sebelumnya. Berikutnya soal nomor 17. Klarifikasi, meminta siswa memberikan alasan, meminta kesepakatan pandangan, meminta ketepatan jawaban, dan meminta jawaban yang lebih relevan adalah bagian dari titik-titik. A. Tujuan guru memberikan pertanyaan. B. Komponen-komponen memberi pertanyaan. C. Fungsi guru memberikan pertanyaan. D. Teknik pertanyaan pelacak yang dilakukan guru. Ya, silakan dijawab. Benar, jadi jawaban yang paling tepat itu D, yaitu teknik pertanyaan pelacak yang dilakukan guru. Mengapa? Jadi karena salah satu komponen keterampilan bertanya dasar dan lanjut adalah penggunaan pertanyaan pelacak. Jika jawaban yang diberikan siswa dinilai benar, tetapi masih dapat ditingkatkan menjadi lebih sempurna, maka guru dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan pelacak kepada siswa tersebut. Berikutnya soal nomor 18. Berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016, berikut ini yang termasuk prinsip pembelajaran yang disarankan kecuali A. Siswa belajar lebih dari satu sumber belajar. B. Pembelajaran menuju keterampilan aplikatif. C. Penguatan ICT dalam proses pembelajaran. D. Pembelajaran bertumpu pada budaya global. Ya. Kira-kira mana jawabannya yang tepat? Ya, D, yaitu pembelajaran bertumpu pada budaya lokal. Jadi di dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, prinsip pembelajaran dalam peraturan tersebut meliputi memperhatikan perbedaan individual siswa, berpusat pada siswa, pengembangan budaya membaca dan menulis, pemberian umpan balik, dan tidak lanjut penekanan pada keterkaitan keterpaduan antara KD, materi, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK, serta sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Berikutnya soal nomor 19. Model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning memiliki karakteristik aktivitas yang berbeda dengan model pembelajaran lainnya. Berikut ini pernyataan yang benar terkait aktivitas siswa dalam model pembelajaran berbasis proyek adalah titik-titik. A. Aktivitas belajar menuntut keterampilan siswa yang multi aspek. B. Seluruh aktivitas siswa dilakukan di luar kelas dalam dunia nyata. C. Aktivitas siswa meliputi keterampilan statistika. D. Aktivitas siswa meliputi belajar kelompok. Ya, silahkan dijawab. Benar, jadi jawabannya A, yaitu aktivitas belajar menuntut keterampilan siswa yang multi aspek. Artinya, pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu kegiatan proyek yang menghasilkan suatu proyek produk.
Aktivitas siswa dalam pembelajaran ini adalah mendesain proyek sendiri, menyelesaikan proyek secara kelompok, dan mempresentasikan produk yang dibuat, serta siswa dituntut mempunyai keterampilan yang multi aspek. Berikutnya soal nomor 20. Strategi pembelajaran lebih luas daripada metode pembelajaran karena strategi titik-titik. A. Terdiri dari semua komponen materi pembelajaran. B. Meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan. C. Merupakan implementasi metode. D. Merupakan jalan atau alat mencapai tujuan. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan. Artinya, strategi pembelajaran adalah suatu siasat yang dilakukan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang di dalamnya mencakup pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Strategi pembelajaran meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan pembelajaran. Berikutnya soal nomor 21. Salah satu pengalaman berikut ini yang sesuai dengan penerapan pembelajaran berbasis masalah adalah titik-titik. A. Siswa mendaftarkan dan mencoba berbagai cara menyelesaikan masalah. B. Siswa berdiskusi dalam kelompoknya mengenai suatu masalah. C. Siswa mempresentasikan hasil pekerjaan masing-masing. D. Siswa mengumpulkan data lewat survei dan eksperimen. Jawaban yang paling tepat adalah A. Siswa mendaftarkan dan mencoba berbagai cara menyelesaikan masalah. Jadi, pembelajaran berbasis masalah atau PBL adalah model pembelajaran yang dirancang agar siswa mendapatkan pengetahuan penting yang membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah. Salah satu pengalaman belajar yang diperoleh dengan PBL yakni siswa dapat mempunyai pengalaman dalam mendaftarkan dan mencoba berbagai cara menyelesaikan masalah baik secara mandiri ataupun kelompok. Berikutnya soal nomor 22. Bu Gita membagi kelas menjadi beberapa kelompok asal dengan kemampuan yang berbeda. Jumlah anggota kelompok asalnya dibuat sesuai jumlah bagian materi pelajaran yang akan diajarkan. Setiap siswa diberi tugas mempelajari salah satu bagian materi tersebut. Semua siswa dengan pembelajaran yang sama belajar bersama dalam kelompok yang disebut kelompok ahli. Bu Gita menerapkan model pembelajaran titik-titik. A. Kooperatif tipe STAT. B. Kooperatif tipe Jigsaw. C. Kooperatif tipe Picture. D. Kooperatif tipe TTW. Model pembelajaran. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu kooperatif tipe Jigsaw. Ingat ada kelompok ahli ya. Untuk penjelasannya, model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang mengutamakan kerjasama dalam menyelesaikan masalah untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka mencapai tujuan. Salah satu tipe model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran dengan sintaks. Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok asal dengan kemampuan yang berbeda. Kemudian, jumlah anggota kelompok asal dibuat sesuai jumlah bagian materi yang akan dipelajari. Tiap siswa diberi tugas mempelajari salah satu bagian materi tersebut. Semua siswa dengan pembelajaran yang sama belajar bersama dalam kelompok yang disebut kelompok ahli. Selanjutnya, siswa dalam kelompok ahli mendiskusikan bagian materi tersebut serta menyusun rencana teknik menyampaikan bagian materi tersebut ketika kembali ke kelompok asal. Itu ya. Jadi, saya bahas sedetail mungkin. Berikutnya, soal nomor 23. Menurut Tomlinson, prinsip pembelajaran berdiferensiasi adalah titik-titik. A. Perbedaan siswa dipelajari sebagai landasan perencanaan pembelajaran. B. Penilaian dan pengajaran tidak diperpisahkan. C. Memperhatikan bentuk kecerdasan yang beragam. D. Beragam profil belajar diperhatikan. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu penilaian dan pengajaran tidak terpisahkan. Mengapa? Karena Tomlinson sendiri mengupakan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yaitu A. Guru fokus pada kompetensi esensial.
B. Penilaian dan pengajaran tidak terpisahkan. C. Guru memodifikasi konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. D. Semua siswa berpartisipasi dengan aktivitas yang paling cocok baginya. E. Guru dan siswa berkolaborasi dalam pembelajaran. Berikutnya soal nomor 24. Ketika mengintegrasikan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran penemuan, kegiatan mengasosiasikan pada pendekatan saintifik pertama kali dilakukan pada fase titik-titik. A. Stimulasi. B. Problem statement. C. Data collection. D. Data processing. Ya, jawabannya adalah D. Data processing. Jadi discovery learning menekankan pada ditemukannya konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui siswa. Masalah yang diharapkan kepada siswa direkayasa oleh guru. Tahapan model pembelajaran yang berbasis penemuan umumnya meliputi pemberian stimulus atau pemberian rangsangan, pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement, pengumpulan data atau data collection, pengelolaan data atau data processing, memverifikasi dan penarikan kesimpulan. Lanjut berikutnya soal nomor 25. Maaf, ini ada lanjutannya lagi. Sementara pendekatan saintifik tadi mempunyai alur kegiatan atau pengalaman belajar, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Langkah mengkomunikasikan pada pendekatan saintifik berbeda pada fase pengolahan data atau processing. Jadi beda antara scientific ya, khususnya di bagian data processing. Berikutnya soal nomor 25. Salah satu pendekatan pembelajaran yang disarankan dalam kurikulum 2013 adalah pendekatan saintifik. Kegiatan berikut ini terkait aktivitas mengamati kecuali titik-titik. A. Memperhatikan penjelasan guru. B. Membaca dan memahami bacaan. C. Memperhatikan tayangan pengantar pelajaran. D. Mencermati suatu demonstrasi konsep. Jawaban yang paling tepat adalah ya, A. Jadi memperhatikan penjelasan guru, mengamati kecuali ya. Jadi di dalam kurikulum 2013 salah satu pendekatan pembelajaran yang disarankan adalah pendekatan saintifik. Menurut Permendikbud nomor 103 tahun 2014 menyatakan bahwa pendekatan saintifik adalah suatu pendekatan pembelajaran yang mengikuti kegiatan ilmiah dengan alur urutan kegiatan sebagai berikut: mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar atau mengasosiasikan. Berikutnya soal nomor 26. Manakah di antara pernyataan berikut yang bukan merupakan alasan rasional adanya pengembangan kurikulum dari KTSP menjadi K13? A. Adanya tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan. B. Adanya perkembangan penduduk usia produktif Indonesia yang membutuhkan kompetisi dan keterampilan yang memadai. C. Adanya pemadatan materi kurikulum sebelumnya agar pencapaian kompetensi siswa lebih luas. D. Keikutsertaan Indonesia di dalam studi internasional Trend International Mathematics and Science Study atau TIMSS dan Program for International Student Assessment atau PISA yang masih menunjukkan bahwa pencapaian anak-anak Indonesia belum menggembirakan. Jawaban yang paling tepat adalah ya, C, yaitu adanya pemadatan materi kurikulum sebelumnya agar pencapaian kompetensi siswa lebih luas. Untuk pembahasannya, alasan rasional pengembangan kurikulum 2013 adalah adanya tantangan internal dan tantangan eksternal. Tantangan internal antara lain tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar pendidikan nasional pendidikan dan pengembangan penduduk usia produktif Indonesia yang membutuhkan kompetensi dan keterampilan yang memadai. Sedangkan tantangan eksistensinya meliputi arus globalisasi dan berbagai isu terkait pendidikan, pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh imbas teknologi
teknosains serta mutu investasi dan transformasi bidang pendidikan, dan keikutsertaan Indonesia di dalam studi internasional Trend International Mathematics and Science Study atau TIMSS dan program for International Student Assessment atau PISA. Berikutnya soal nomor 27. Dalam mengembangkan kurikulum, salah satu prinsip yang harus diperhatikan adalah memperhatikan agar kurikulum nantinya dapat diterapkan secara teratur, disesuaikan dengan karakteristik dan potensi setiap siswa, serta dinamika masyarakat. Pertimbangan yang diambil tersebut merupakan salah satu prinsip pengembangan kurikulum A. Prinsip relevansi, B. Prinsip kontinuitas, prinsip fleksibilitas, dan D. Prinsip efisiensi dan efektivitas. Ya, jawaban yang paling tepat adalah prinsip fleksibilitas. Jadi, prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum adalah A. Relevansi, artinya bahwa kurikulum harus memiliki kesesuaian atau relevansi sehingga kurikulum tersebut bisa bermanfaat. B. Fleksibilitas, artinya kurikulum harus bisa diterapkan secara lentur, disesuaikan dengan karakteristik dan potensi setiap siswa serta dinamika kehidupan masyarakat. C. Kontinuitas, artinya isi program dan penerapan kurikulum di setiap sekolah harus memberikan bekal kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang ada dalam diri siswa secara berkesinambungan dan berkelanjutan atau kontinuitas. D. Efisiensi dan efektivitas, artinya bahwa kurikulum harus memungkinkan setiap personal untuk menerapkan secara mudah dengan menggunakan biaya yang proporsional, dan penggunaan sumber daya baik piranti kurikulum, sumber daya manusia maupun sumber finansial harus menjamin bagi terciptanya tujuan atau membawa hasil secara optimal. Berikutnya soal nomor 28. Kurikulum yang dikembangkan haruslah mengandung hal-hal yang baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya agar dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa bergerak maju secara dinamis. Pernyataan tersebut sesuai dengan salah satu peran kurikulum, yaitu A. Peran kurikulum, B. Peran kritis, C. Peran evaluatif, D. Peran kreatif. Jawaban yang tepat adalah D, yaitu peran kreatif. Jadi kurikulum mempunyai peran sebagai berikut. 1. Peran konservatif, artinya kurikulum dapat melestarikan berbagai budaya sebagai warisan masa lalu. 2. Peran kreatif, artinya yakni kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya agar dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa bergerak maju secara dinamis. 3. Kritis dan evaluatif, yakni kurikulum berperan menyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu dipertahankan dan mana yang harus dimiliki oleh siswa. Berikutnya soal nomor 29. Untuk melihat kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, seorang guru harus berpedoman pada A. Standar kompetensi lulusan, B. Kompetensi inti, C. Kompetensi dasar, D. Indikator pencapaian kompetensi. Mana yang paling tepat jawabannya? Ya, A, yaitu standar kompetensi lulusan. Jadi dalam lampiran Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi dasar dan menengah disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan SKL sendiri adalah sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Ingat 8 standar itu ya. Berikutnya soal yang terakhir nomor 30. Proses pembelajaran dalam mencapai kompetensi lulusan pada dimensi pengetahuan dapat diperoleh melalui A. Mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis. B. Menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, mengamalkan. C. Menerima, memahami, menerapkan, menyajikan, dan mengkomunikasikan. D. Mengetahui, memahami, menerapkan, menalar, mengkomunikasikan.
Jawaban yang tepat adalah ya A, yaitu mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis. Jadi setiap lulusan satuan pendidikan dasar dan menengah memiliki kompetensi pada 3 dimensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dimensi pengetahuan dimiliki melalui aktivitas mengetahui, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Baik, demikian tadi 15 soal yang sudah kita bahas dari part 2 ini. Saya harapkan tetap mengikuti pembahasan dari Nugrohorum ya, karena saya berusaha untuk kredibilitas dari berbagai sumber yang akurat. Jadi saya berikan penyampaian yang cukup rinci dan kejelasan dalam setiap soal. Karena ada beberapa pelatihan atau mungkin latihan soal yang tidak dibahas secara rinci atau mungkin terlalu panjang penjelasannya. Tapi bagi saya penjelasan panjang itu agar jelas untuk rekan-rekan Nugrohorum, agar nantinya menambah wawasan pengetahuan dan lolos SKB CPNS tahun 2020 ini ya, yang dilaksanakan sekitar bulan September dan Oktober. Baik, itu saja dari saya. Semoga kita berjumpa lagi di part yang terakhir ketiga yang akan membahas lebih menarik lagi soal-soalnya dan lebih lengkap pembahasannya. Baik, demikian saya undur diri. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar saya tetap semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat terkait soal-soal CPNS. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.